Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fadila dari kelas SI 4303 dengan NIM 12021942208. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi fungsi pada Python untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi, dalam membuat sebuah program, tentunya kita akan menuliskan beratus bahkan hingga beribu kode. Nah, untuk mengatasi semua permasalahan pada penulisan ulang tersebut, maka di Python kita bisa menggunakan sebuah fungsi, sehingga membuat kode program bersifat reusable atau hanya cukup didefinisikan sekali saja, dan kita bisa menggunakannya berulang kali. Tapi kenapa sih emangnya kalau kita tidak menggunakan fungsi? Kan bisa aja. Ya mungkin kita bisa aja, tapi kita akan kerepotan, karena menuliskan kode programnya akan sangat banyak dan menjadi sulit dibaca serta dipahami. Tapi dengan adanya fungsi, kita dapat memecahkan program yang besar menjadi program yang lebih sederhana lagi. Oke, langsung saja saya akan mencontohkan bagaimana fungsi pada Python. Di sini saya menggunakan def. Def sendiri merupakan kata kunci, dan ini fungsi merupakan nama dari fungsinya. Saya beri nama fungsinya adalah ini fungsi. Kalau kita print, perintahnya yaitu hello. Ini fungsi. Selanjutnya, karena nama fungsinya salah, maksudnya kita akan memberinya nama fungsinya, maka kita tulis ulang di sini. Oke, kita coba run. Oke, outputnya sesuai dengan perintahnya, yaitu print hello, ini fungsi. Oke, selanjutnya kita ada fungsi mengembalikan nilai. Nah, fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya disebut dengan prosedur. Namun, terkadang kita juga butuh hasil dari proses fungsi tersebut untuk digunakan pada proses berikutnya. Maka, fungsi harus mengembalikan nilainya kembali dari hasil pemrosesannya. Nah, cara mengembalikan nilai adalah dengan menggunakan kata kuncinya yaitu return, lalu diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Oke, biar langsung paham, kita langsung bikin aja fungsi mengembalikan nilai. Di sini saya masih menggunakan kata kunci yang sama yaitu def. Tapi di sini nama fungsinya saya ganti menjadi volume kubus. Volume kubus itu kan cukup menggunakan sisi saja. Nah, sisi ini sebagai parameter. Langsung kita masukkan rumus dari volume kubus tersebut adalah sisi pangkat 3. Kita bisa menuliskannya sisi kali sisi kali sisi. Di sini perbedaan dari mengembalikan nilai, yaitu ada kata kuncinya yaitu return. Selanjutnya kita buat kita buat inputan, karena ini berupa angka, jadi di depan kita menggunakan integer, baru input, lalu kita masukkan sisi kubus, masukkan perintahnya yaitu masukkan sisi kubus, lalu kita print. Kita print volume kubusnya sesuai dengan nama fungsinya
Dan kita coba run. Karena kita ada inputan, maka kita harus menginput berapa angka yang kita mau. Misalkan 6, maka akan memunculkan volume kubusnya 216 sesuai dengan perintah yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita ada fungsi tanpa mengembalikan nilai. Tentunya perbedaannya adalah tidak ada return di dalamnya. Oke, langsung aja saya akan menggunakan kata kunci yang sama dan nama fungsi yang sama juga, biar kita bisa tahu apa perbedaan di antara keduanya. Volume tadi rumusnya sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Di sini perbedaannya yaitu kita tidak menggunakan return. Kita langsung saja jika tadi menggunakan inputan, di sini kita yang langsung memerintahkan ingin berapa volumenya. Misalkan 8. Kita hapus dulu tanpa adanya return. Langsung memunculkan hasilnya. Karena kita sudah memasukkan angka yang kita inginkan di awal. Berbeda dengan fungsi dalam pengembalian nilai. Oke, kita lihat bedanya ya. Selanjutnya mungkin akan seperti ini jika dibandingkan yang tidak mengembalikan nilai, tidak perlu menggunakan inputan karena langsung saja kita yang tentukan. Sedangkan fungsi yang mengembalikan nilai ada kata return, kata kuncinya return. Setelah kita memasukkan, setelah di run kita bisa memasukkan angka yang kita inginkan. Oke, selanjutnya ada variabel global dan lokal pada Python. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi, sedangkan variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat ia berada saja. Jadi, program Python itu mulai mencari dari variabel lokal terlebih dahulu. Kalau ada, maka itu akan langsung digunakan. Tapi kalau tidak ada, pencarian akan diteruskan ke variabel global. Oke, langsung aja kita coba menggunakan variabel lokalnya terlebih dahulu. Kita buat misalkan nama Vina Fadila, hobi misalnya anggaplah menyanyi. Setelah itu kita masukkan kata kunci fungsinya def, nama fungsinya lokal, lalu kita masukkan lagi namanya, hobinya, inilah yang disebut sebagai variabel lokal. Nih. Selanjutnya, setelah jadi variabel lokal, kita dapat mengakses variabel lokalnya dengan cara print sesuai urutannya, nama. Setelah nama kita print
hobi, setelah itu kita juga dapat mengakses variabel globalnya sama seperti yang di atas, sesuai dengan urutannya, nama dan hobi, inilah yang disebut dengan variabel global, dan kita membutuhkan untuk memanggil fungsinya, yaitu fungsi, nama fungsinya lokal. Kita coba run. Oke, outputnya seperti ini. Vina Fadila yang pertama itu dari variabel lokal yang kita munculkan pertama kali. Output menyanyi juga dari variabel lokal. Nah, Vina Fadila dan menyanyi yang kedua ini adalah output dari variabel global. Jadi kita tetap menggunakan kata kunci yang sama, itu def. Lalu nama fungsinya lokal, dan ini adalah variabel lokalnya, dan ini variabel globalnya. Oke. Next, kita ada yang terakhir yaitu lambda. Lambda expression atau ekspresi lambda adalah fungsi anonim yang tidak bernama. Lambda expression digunakan untuk membuat fungsi kecil yang hanya satu baris atau satu line saja. Nah, kalau biasanya kita menggunakan sintaks def seperti tadi, tapi kalau di ekspresi lambda, penulisan fungsinya strukturnya seperti ini. Lambda, setelah lambda ada argumen. Nah, argumen ini menjelaskan expression. Oke, langsung aja kita buat contohnya. Lambda adalah fungsi yang sederhana, hanya satu baris. Misalkan kita variabelnya panggil lambda, dia, lalu kita langsung print hai, dia boleh kenalan nggak? Kita tulis lagi variabelnya, misalkan di sini. Oke, kira-kira outputnya akan seperti apa? Oke, outputnya adalah hai Maudy Ayunda, boleh kenalan nggak? Jadi dia di sini menggantikan Maudy Ayunda karena yang kita perintahkan adalah print hai, lalu dia boleh kenalan nggak. Dia di sini menggantikan Maudy Ayunda, atau Maudy Ayunda ini menggantikan posisi dia. Jadi kurang lebihnya seperti itu fungsi dari lambda, yaitu fungsi yang sederhana, hanya satu baris, yang kurang lebih contohnya seperti ini. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.